Sahabat, kisah pengalaman saat haji ini disampaikan oleh seorang pria yang bernama Andri Darmawan. Berikut kisahnya. Alhamdulillah saya dan istri, sudah melaksanakan ibadah haji tahun 2018. Setiap orang pasti punya pengalaman masing-masing yang tak terlupakan. Jadi saya hanya akan sharing 2 kejadian yang buat saya tak terlupakan. Satu kejadian menyenangkan, satunya lagi kejadian penyesalan. Ketika hendak mencium Hajar Aswad, di hati dan kepala saya sudah bercampur aduk antara berani, takut, harap-harap cemas. Berani karena mendengar motivasi dan strategi bagaimana mencium Hajar Aswad yang disunahkan, tapi tantangan untuk mencapai ke sana itu lumayan besar. Tempat yang sempit, puluhan bahkan ratusan orang berupaya menuju titik yang sama sehingga himpitan, desakan, sikutan, dorongan, tekanan, tak terelakkan. Sebagai manusia normal, takut itu wajar karena yang berdiri di situ bukan hanya manusia yang seukuran orang Indonesia yang relatif pendek dibanding manusia lain dari berbagai penjuru dunia. Alhamdulillah saya dikaruniai tinggi badan 183 cm, jauh di atas rata-rata orang Indonesia. Jadi saya bisa melihat sekeliling saya, memantau situasi dengan bebas. Wajah tersenyum, memang betul yang orang bilang, saya beberapa kali kena tekanan, dorongan, sikutan, bahkan beberapa kali punggung kaki saya pedas terinjak dan terasa diunyeng-unyeng. Saya juga melihat kaum hawa, udahlah kecil, pendek, tapi tetap semangat untuk dapat mencium Hajar Aswad. Sayangnya beberapa kali saya mendengar teriakan, mungkin terjepit dan sebagainya sampai hijabnya tersingkap. Keringat jangan ditanya lagi, bukan keringat saya sendiri. Tapi keringat orang pun ikutan ditransfer ke saya, jadilah basah kuyup. Yang membuat saya tetap semangat adalah nasihat dari orang tua dan rekan-rekan sebelum berangkat haji. Dinikmati saja semua itu dan tetap yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menikmati kolam ombak manusia itu, saya ketemu orang ras Hindustan bersama kawannya yang sama-sama ngobrol dan ketawa ketiwi sambil berzikir, menyebut asmanya, sesekali menekan sana-sini. Ketika tangannya yang panjang sudah menyentuh bagian silver terluar dari Hajar Aswad, kemudian mencium tangannya sendiri, dia bilang, "Oke, enough," dia cukupkan dirinya untuk tidak berdesakan lagi. Saya tanya, "Enough, ya," katanya. Nah di titik inilah saya sempat ragu. Soalnya sudah beberapa kali tangan saya juga sudah dekat. Tapi kemudian ada arus entah dari mana sehingga saya terdorong lagi keluar, menjauh dan tak bisa melawan. Berkali-kali, bukan sekali loh. Entah dari mana, ada suara hati, Allah Maha Besar, yakinlah pada kekuatannya untuk bisa menyampaikan kamu mencium Hajar Aswad. Saya juga teringat dengan cerita kawan yang pernah terpuruk kondisi ekonominya, dan sempat bertanya kepada dirinya sendiri, dari mana saya makan? Dari mana saya kasih keluarga saya makan? Kemudian dia beristighfar karena telah meragukan kebesaran Allah. Sekarang dia jadi pengusaha sukses dengan asbab, yakin bahwa mudah bagi Allah untuk menjamin hambanya. Itu pula yang saya renungkan, betul-betul merenung saat hingar-bingar lautan manusia itu. Aku hanya meminta kepadamu ya Allah, aku hanya bergantung padamu ya Allah, dan aku yakin engkau akan sampaikan aku kepada Hajar Aswad. Alhamdulillah, tak berapa lama, saya maju sedikit lagi, hingga pada satu masa sekejap saja, orang berhenti dan berjaga di sekeliling Hajar Aswad dan membiarkan saya mengambil kesempatan mengecupnya. Sebentar saja,
seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyampaikan pada Hajar Aswad, "Wahai batu, jika Rasulullah tidak melakukan hal ini, aku tidak akan mau mengecupmu." Ya, sekecup dan saya pun mundur teratur. Alhamdulillah. Pada kesempatan lainnya, ketika saya dan istri sedang duduk-duduk sambil memandangi Ka'bah. Tak jauh dari tempat kami duduk, ada rombongan lain, sama-sama orang Indonesia sedang bercakap-cakap. Bapak yang satu bilang, "Raiso tembus," sambil berpeluh dan kelihatan kelelahan. Tapi nampak, dari ceritanya dia berjuang. Badannya pun terlihat cukup bekas kekar dan kuat. Sempat terbersit dalam pikiran, mungkin bapak itu lupa bahwa ada yang maha kuat yang seharusnya dia mintai pertolongan. Dia bujuk rayu. Satu hal lain yang membuat saya menyesal adalah ketika di Madinah. Selesai sholat, ada orang yang meminta botol minum saya. Botol minumnya mini, 300 ml sehingga nyaman dibawa-bawa dan diisi ulang. Saya dapat botol minum itu setiap makan. Jadi memang cukup mudah mendapatkan botol seperti itu karena gratis diberikan dari catering. Mungkin antara bingung dan, entahlah, ketika ada yang memintanya dengan bahasa isyarat tentu saja kami tidak saling mengerti bahasa satu sama lain, alih-alih saya berikan. Tapi saya juga berbahasa isyarat mengarahkan saudara muslim saya itu ke gentong air Zam-Zam. Saya bilang, "Banyak air Zam-Zam di sana." Dalam hati kenapa minta air saya ya? Kan banyak air Zam-Zam. Setelah dia pergi baru saya ngeh mungkin dia perlu botolnya. Sepertinya dia mau fungsinya, bukan mau airnya. Kalau ingat itu, sedih dan menyesal rasanya. Buat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan pelit untuk ngasihkan barang yang diminta orang lain ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya.